Hai Singham, gue No Bening dan selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kita akan obrolin apapun yang pengen gue obrolin. Dan tema kali ini, My Hero Academia. Selamat datang lagi di podcast Radio Singham, di mana kalian gak perlu liatin videonya, kalian bisa sambil tiduran, sambil kerja, sambil sekolah ya. Tapi hati-hati kalau lagi ngapa-ngapain tuh lihat kiri kanan atau jangan sampai kalian nyelakain orang atau melanggar undang-undang. Dan kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, gue akan melampiaskan emosi gue tentang chapter terbaru ya, 335 dan 336 My Hero Academia alias Boku no Hero Academia, anime dan manga favorit gue. Dan telah menemani gue di sini, wibu profesional. Saya Admin Yami, dikenal sebagai Akil juga, wibu profesional. Nah, dari lahir langsung aita kata ini. Dan ya, gue pengen bener-bener lampiasin. Wah, hati gue tuh kacau balau karena di chapter ini ya. Oh ya, by the way, ya kalau kalian belum tahu, akhirnya gue baca manga gara-gara pandemi. Abisnya bingung mau ngapain. Gara-gara Yosa juga sih sebenarnya. Iya, gara-gara Yosa sih, emang Yosa kelakuan sih ya, traitor emang tuh satu tuh. Nah, ini kita mau bahas Yosa nih, traitor UA nih ya. Jadi di chapter ini kita akan di-reveal tentang traitor UA nih, Kill. Nah, traitor UA ini sebenarnya udah dibahas dari season 1, di mana ada traitor diduga sama para guru karena kok bisa-bisanya gitu sekolahan kita diserang gitu. Pasti ada orang dalam nih yang ngasih tahu nih gitu loh. Tapi kayak beberapa tahun ini dicuekin gitu loh. Pas udah chapter-chapter All Might versus All for One, terus udah masuk ke season 4, season 5 gitu. Udah mulai agak-agak diluntur nih pembicaraannya. Padahal dulu tuh kental banget tuh sampai bikin fans teorinya di mana-mana di YouTube tuh ya. Dan ternyata tapi ngelanjutkan yang tadi, tapi memang sih bener di season 1 ya, yang setelah pertemuan mereka di taman bukan taman sih, yang mereka latihan pertama kali si ini lawan Nomu. Itu kan mereka udah aware tuh di sini. Wah, di sini ada traitor nih, jangan-jangan gitu. Tapi siapa di antara kita? Soalnya yang tahu pada saat itu ya cuma orang-orang kita gitu. Ada orang di dalam sini. Itu cuma ada di season 1 loh dibahasnya. Sama season terakhir yang yang si Hawk bukan sih, yang burung-burung itu. Hawk. Nah, si Hawk kan dikira mole juga kan, dikira pengkhianat gitu kan. Ternyata bukan. Nah, bukan guru ternyata. Ya kan? Masih siswa. Ternyata siswa. Di fan teori orang biasanya bakal nebak siapa tuh yang pakai kacamata, terus dia yang ngurusin kostum-kostum orang, teknikal gitu. Iya, siapa namanya gue lupa juga tuh, kebanyakan karakternya emang My Hero kayak One Piece ya, sama kebanyakan karakter. Hatsune kalau nggak salah. Nah, bukan Hatsune Miku. Siapapun namanya, cuma aku lupa yang pertama kali si Uraraka itu sampai ini kan. Taruh Kill, tapi gini. Taruh dulu, kita kedatangan satu tamu lagi nih, baru datang, kita udah cari dari tadi. Ya, wibu profesional nomor 2, sebutkan namamu, Pak. Hai, perkenalkan nama gue Admin Asura, panggil saja Asura atau Bill. Nih, lu udah baca chapter terbaru belum? Belum, gue baru datang dari Oke, luar dong. gak apa-apa, gue yang akan ceritakan ya. Jadi nanti asik. Oke. Gak mau baca. Gue yang akan ceritakan. Jadi sudah pasti ini spoiler. Buat yang gak mau kena spoiler, pergi. Oke, udah aman? Udah? Oke, jadi gini. Suatu hari kita skip ya, dimana intinya dunia benar-benar dalam keadaan perang, kekacauan antara villain dan hero. Hero makin tipis, villain makin banyak nyebar karena penjara hancur ya. Udah polisi juga susah, banyak hero-hero yang tiba-tiba pensiun atau menghilang atau bahkan meninggal. Dan akhirnya sampailah di babak dimana UA itu jadi benteng pertahanan terakhir, yang dimana All for One ini yang udah punya 2 tubuh ya, tubuh All for One dan tubuh Shigaraki ini sedikit terhambat progresnya karena pengorbanan Star. Rest in peace Star. Aduh, gue suka banget sama Star. Masa dikasih cuma segitu doang? Jahat koy. Lady Nagat juga tuh, yang cewek sniper tuh. Kenapa ya dia ngeluarin cewek-cewek cakep tapi dikasih, aduh. Itu gue bahas lagi tuh ntar tuh, oke. Jadi intinya adalah
All For One ini bilang, dan jangan lupa aku punya banyak teman gitu. Jadi dia ngasih tahu nih ke si Shigaraki, udah jangan panik, tenang aja, aku punya banyak rencana, dan yang paling penting aku punya banyak teman. Pas dia bilang aku punya banyak teman, itu halaman komik chapternya itu adalah pas dia ngomong aku punya banyak teman, itu adalah si Hagakure, Toru Hagakure, yang Invisible Girl ya. iya, Invisible Girl yang quirk-nya menghilang. Nah, di situ orang-orang langsung rame, internet sejagat gitu ya, langsung tuh rame gitu. Bahkan udah sampai ada fan komik kan, ada si ini ya, si Hagakure kan dijodoh-jodohin sama si Tupai itu yang ekor tuh kan, tahu kan kalian yang ekor? Itu tuh kan Iya, dijodohin iya. gitu, sampai Udah dibikin itu. fan artnya gitu, why you did this to us gitu, I thought you are a good person gitu-gitu, sampai dibikin tuh orang-orang tuh kan. Selama seminggu orang dibikin, oh my god gitu, ada tuh kan bener, fan teori dia bener, tuh kan bener ya si Invisible Girl gitu. Karena udah banyak kill juga yang bikin kalau si traitor itu si Invisible Girl, karena dia paling gampang gitu loh untuk menghindari dari dari kamera, dari pengamanan dan lain-lainnya gitu. Jadi bener-bener gak kelihatan gitu loh. Dia bisa bener-bener jadi spy di dalam gitu kan. Itu bener-bener yang kayak wah, dunia panik. Sampai akhirnya tadi chapter 336 keluar dan akhirnya di-reveal lah apakah benar Hagakure traitor, dan jawabannya ternyata tidak. Anjay. Dan ternyata traitor sebenarnya adalah Benar, sebelum ke sana. Kita baiknya di sini kayak asumsi-asumsi Oke, dulu lah. oke. Boleh. Biar Boleh. asik gitu. Oke. Nah, kalau dulu kan yang fan teori itu banyak yang tadi si kacamata itu yang pertama. Ya, Yang kedua Hatsume. itu yang Hawk, tapi sudah di-reveal ternyata Hawk itu double agent. Yes, oke. Ya kan? Habis itu, nah, kalau aku sendiri akan mengira siapa sih tokoh yang nggak penting di My Hero Academia yang bener-bener cuma jadi orang tolol gitu. Nah, aku tuh ada beberapa kandidat. Yang pertama itu manusia yang ekor-ekor itu. Ya. Karena dia nggak pernah dia nggak pernah terlihat mencurigakan sama sekali. Iya. Oke. Ya kan? Terus si cewek ngilang itu, Iya. karena dia bisa ngelepas bajunya terus dia hilang kan? Nggak kelihatan. Yang terakhir itu siapa sih yang dari pusar itu? Aoyama. Jadi lu Ojiro. Karena dia paling, pokoknya itu karakter-karakter yang kurang dapat highlight kan Oke. di kelas. Oke, lu berarti Ojiro, Hagakure, sama siapa tadi, Aoyama ya. Oke, coba Billy. Gua minta clue dari kelas A bukan? Iya, 1A. Ya, oke. Oke. Biar kerucut aja. Kalau gua akan menebak yang pusar pasti. Gue selalu aneh sama si pusar. Kedua, yang bisa bicara sama hewan, Bang Eno. Oh iya, Koda. Koda. Sama si Kaminari Denki. Namanya bukan Kaminari Denki. Pokoknya yang listrik. Ya, benar-benar Kaminari Denki benar kok. Kaminari. Kaminari Denki. Ya. Oke. Si listrik, kenapa? Dia selalu pura-pura bego. Listrik kebanyakan pura-pura bego gitu. Padahal kayaknya nggak ini deh gitu. Gua mikirnya gitu. Oke. Nah, jawabannya adalah Apa nih? traitor yang di-reveal di chapter 336 adalah si Pusar Laser. Bener. Holy shit. Si Pusar Banget Laser. sih, dia selalu jadi itu foto bom di mana-mana. Iya. Karena dia selalu menjadi orang yang kurang dapat highlight dan tolol gitu kan. Kesannya kan. Nah, Tapi di season 4 atau 5 dia kan diceritain kalau punya masa lalu yang suram, Bang Geno. Iya nggak sih? Iya. Nah, iya. 4 ya. jadi gini, oke, gue cerita lanjutin ya. Jadi ternyata di-reveal kalau itu adalah Aoyama. Dan di chapter itu diceritain kalau dia itu orang tuanya adalah kaki tangannya Avo. Kok bisa? Karena Aoyama itu quirkless, Pak. Dia quirkless, Pak. Dia quirkless. Dia quirkless, nggak punya quirk sebenarnya dia. Lah terus yang dari pusar? Laser dari sabuk berarti? Itu dikasih sama Dia All For One. Dia quirkless. Dia quirkless, Pak. Anjing yang bener. Iya, jadi tuh Soalnya gini loh, di season 1 tuh aku ingat dia bilang begitu aku lahir aku bercahaya. Sejak aku lahir aku sudah bercahaya, katanya gitu.
Coba kok kembali lagi deh ke awal-awal. Kalau nggak salah dia ngomong Iya, kayak gitu ntar tuh. kita bahas. Iya, Ntar kita bahas kalau menurut gua apa aja yang emang sebenarnya tuh udah hina udah keluar ya. Tapi yang gua lihat di situ sedih banget, kayak orang tuanya tuh bener-bener nangis gitu dan sedih gitu, kayak dia tuh quirkless dan dia takut jadi beda gitu loh. Terus dia malah apa ya? Dia takut dikecilkan masyarakat gitu, dan dia orang tuanya cuman pengen dia bahagia, makanya dia minta bantuan ke All for One untuk dikasih quirk gitu loh. Terus bener-bener yang kayak selama ini berlangsung gitu, selama ini berlangsung tuh ternyata dia yang bener-bener ngasih tahu di mana posisi waktu pertama kali Nomu nyerang, bahkan sampai yang di camp hutan itu juga dia yang bocorin semua lokasi dan lain-lainnya. Di camp hutan tau kan yang Bakugo diculik, ya kan? Nah, sama bahkan sampai semua pokoknya dia intelin semua deh gitu loh. Dia bener-bener yang ngasih tahu semua gitu. Dan yang lebih parahnya adalah di chapter terakhir ternyata kan tadi kan gue bilang di sebelum chapter ini di 335 itu tuh si Invisible Girl ternyata itu ngupingin percakapan Aoyama sama orang tuanya di UE. Dan si Invisible Girl laporin ke Deku, dan chapter ini si Deku nge-confront si Aoyama. Gila gak lo? Itu kayak dan di sini untuk pertama kali gue ngeliat si Aoyama digambarkan dengan sangat-sangat ganteng. Sumpah Aoyama kan selalu senyum gak jelas dan mukanya kentang gitu kan. Di sini bener-bener itu jadi karakter yang sumpah kalau lihat mukanya tuh anjir, ini karakter mukanya jadi orang gitu loh. Jadi karakter utama mukanya. Kan lu tau kan ini muka-muka karakter sampingan nih gitu loh. Iya, muka-muka karakter sampingan. Aku baru lihat scene mangganya juga kan, salah satu halamannya juga. Iya, anjir men. Yang bagian sedih nangisnya tuh detail-detail garisnya anjing ini bener-bener banget gambarnya anjing. Iya makanya itu kalau jadi karakter utama gitu loh, the fuck gitu secara penggambaran nih Kohe anjing gitu tiba-tiba. Dah, udahlah sampai situ chapter, dan di situ tuh gue bener-bener kacau karena gini. Oke, kenapa ya gue bilang kayak gini ya? Kalian tahu nggak? Aoyama ini adalah orang yang menurut gue selama gue liat fan teori yang nggak terlalu dipikirin sama orang. Tahu nggak lo? Candaan doang. Iya, yang nomor 1 itu si Invisible Girl. Invisible Girl tuh nomor 1 di rank traitor UE. Nomor 2 tuh si di mana-mana. Rank 1 itu untuk traitor UE di fan teori itu Invisible Girl. Nomor 2 itu adalah tau nggak siapa? Kirishima sebenarnya. Karena terlalu bro banget. Terlalu ngebro yang nggak jelas. Yeah. Terus tapi dia tuh ngebro, tapi dia penakut juga gitu. Dan dia tuh kayak selalu merasa bersalah dan selalu merasa kayak tindakan-tindakan dia tuh ini. Dan dia kan dulu katanya kan manly banget gitu kan. Kalau gua nontonin video teorinya tuh makanya kayak yang paling berasanya adalah ketika si Kirishima itu beliin teropong infrared gitulah yang buat malam-malam buat nyelamatin Bakugo gitu. Karena dia merasa bersalah banget udah bocorin rahasia gitu loh, dan pengen redeem di situ gitu loh. Bahkan dia aku ingat adegan itu. Iya, kan itu kan enggak jelas banget. Lu kan bukan orang-orang kaya-kaya amat, tapi ngapain lu beli gituan gitu loh. Jadi yang susnya tuh kayak gitu. Dan Invisible Girl paling sus parah sih, karena dia tuh yang paling gak jelas, invisible gitu kan. Paling bisa hilang kapanpun dia mau gitu. Bahkan waktu dia latihan lawan guru kan, waktu lawan sniper gitu kan, itu kan dia bener-bener bisa nggak terdeteksi sama si sniper yang jago tembak dan jago presisi gitu. Jadi kayak ini orang emang paling jago gitu. Dan yang paling gak nunjukin kekuatan gitu, ngerti gak sih Gil? Kayak kalau bisa masuk UE, gimana cara lu ngalahin robot-robot entry masuk waktu UE? Gimana? Iya kan, itu nggak masuk akal. Pasti kan kayak quote and quote nyuap orang dalam atau ada permainan di sekolahan atau gimana gitu loh. Dan terus kenapa tiba-tiba ternyata gue kayak oke, dan akhirnya gue tadi pas lagi baca tiduran, gue udah mau tidur ini jam 1 gue mau tidur gitu kan. Gue baru sadar, pertama Kill ya, dia adalah orang yang dari awal itu nggak bisa kontrol quirk-nya dengan baik. Aoyama. Iya. Dan ingat siapa yang nggak bisa kontrolnya dengan baik dari awal juga? Deku. Yang juga quirkless. Karena dia baru dapat quirk. Dia nggak lahir dengan quirk. Deku nggak lahir dengan quirk. Aoyama nggak lahir dengan quirk. Makanya dia nggak bisa kontrol, dia kacau gitu loh. Dan perutnya mules mulu karena itu efek samping. Karena you are quirkless gitu loh. Lu nggak lahir dengan quirk itu, lu pakai kekuatan orang. Iya. Itu. Tapi yang rapi dari ceritanya itu
mereka menceritakan oh setiap quirk pasti punya kelemahan, salah satunya itu jadi bikin orang setidaknya kurang curiga. Bukan kelemahan sih, Gil. Ada batasannya. Ada batasannya dan kelemahan atau batasan. Iya. Batasannya. Dan batasan itu tuh perlu lu latih gitu. Jadi dan dia kan yang satu-satunya orang yang langsung dapat belt gitu loh untuk kayak kontrol tambahan atau apalah gitu kan. Itu dasarnya. Dasarnya gitu. Terus yang berikutnya adalah si Aoyama ini waktu di waktu di season 4 itu secara random jadi kayak nge-stalking Deku gitu, ngerti gak lo? Terus tiba-tiba kayak dia jadi ngikutin gitu. Iya, kayak ngikutin Deku gitu, kayak bener-bener kayak bener-bener diikutin ya, gitu, diintipin gitu. Terus kalau ketahuan senyum. Iya, kan kalau gue pikir kan bahwa ini menemuin cerita doang gitu, nggak kemana gitu, atau kayak semacam nunjukin karakter development gitu. Gue juga nggak berasa, gue di situ juga kayak berasa apa sih tiba-tiba Aoyama kayak gini ke Deku gitu. Deku juga kayak biasa aja gitu. Dan ternyata gitu loh, ternyata ada alasannya gitu, dan sekarang lah alasannya sih. Dia kreator. Si bajingan ini. Kalau gue kan mikirnya dari dulu gini Bang Eno, kan dia selalu jadi photobomb kan. Dia itu pengen ngambil spotlight dari teman-temannya. Kan dia kan nggak selalu nggak diperhatiin kan. Intinya tiap foto selalu ada dia, gitu. Ternyata dia ingin meninggalkan jejak ternyata. Sama ini sih kalau kau bilang yang adegan-adegan yang dia ngikutin Deku gitu, nge-stalk Deku, itu kalau menurutku sendiri itu emang kalau diceritakan sendiri emang gak berarti gitu. Sama sekali gak ada artinya loh. Beneran gak ada. Aku pun gak ingat kalau itu ada adegan di anime. Iya kan, lo aja gak inget kan kalau itu karena gak penting gitu. Apaan sih? Karena gak penting, betul. Anjir sedetail itu ya maksudku. Akhirnya di reveal-nya kayak gini. Sumpah aku kalau Kirishima itu masih masuk akal gitu kan, karena dari awal kan dia udah kayak dekat banget sama Bakugo. Iya, kayak deketin diri sama Bakugo secara random gitu kan. Kenapa lo tiba-tiba deketin diri gitu kan? Oh, Bakugo ini punya indikasi untuk menjadi villain. Ayo kita culik. Iya kan gitu loh. Itu kan? Iya. Bener makanya. Itulah. Dan ini yang lebih sadisnya lagi kalau menurut gua ketika ujian lisensi hero kan, yang dimana si Aoyamanya kayak udah males gitu loh, kayak ya udahlah gitu loh, gue juga gue udah males ngapa-ngapain gitu, ngerti gak sih? Kayak random banget gitu, tiba-tiba Aoyama kayak males gitu, padahal lu UA gitu, ngerti gak sih? Lu UA ya kan, lu pada udah ngelawan villain dari sebelum semua murid ngelawan villain, lu orang-orang pertama udah ngelawan villain, di tengah lagi ujian tiba-tiba bilang Ida enggak, lu pada aja gitu, gua males gitu. Ternyata ada alasannya gitu, bukan males secara random gitu, bukan dia takut secara random, bukan dia males, bukan dia kayak enggan secara random gitu, tapi ternyata dia punya beban gitu loh, beban moral gitu. Ya udah, minimal gue bikin lu pada ujian lulus deh gitu, gue bantuin, gue nggak perlu ujian lulus karena selama ini gue udah bocorin data-data kalian ke musuh utama kalian gitu. Ternyata ada alasan lain gitu loh. Iya, lelah mental, udah kena mental, udah capek, udah sakit gitu, kayak udah gak kuat gitu, kayak aduh, gila itu sih. Oh iya, jangan lupa ingat gak pas Deku di mall ketemu sama Shigaraki? Katanya pun itu kan yang ngeberatin si Hagakure, si Invisible Girl, karena Invisible Girl yang ngajak orang-orang belanja kan. Ternyata masih Aoyama. Anjing, sumpah pala gue sedih tapi excited gitu, kayak anjing gila, penulisan macam apa ini, fucker dibawa lagi dong isu yang dulu sudah kita lupakan, itu traitor terus tiba-tiba hadir itu traitor-traitoran. Pala gue gatel. Yang ku apresiasi selain penulisannya, di sini di transisi antara 335 ke 336 ya. Iya, itu. Transisinya sangat-sangat bagus, Pak. Itu fuck banget. Kau nggak bisa ngebayangkan. Karena tenang, aku punya banyak teman gitu kan. Itu bisa dibawa out of context karena ini sekali lagi ini manga. Iya. Dan itu salah satu poin kelebihannya manga daripada anime. Kau nggak bisa ngelihat konteks fullnya sama sekali. Ya kan? Iya. Ya bisa itu di anime dibikin out of context juga, tapi mungkin itu PR bagi yang mengadaptasi nanti. Sumpah, itu adegan dia tangannya kayak ngepal gitu, terus dia ini terus dia biasanya udah digambarkan apa kan, tapi lekuk tubuhnya apa segalanya digambarkan gitu. Tiba-tiba banget nih, tiba-tiba si Invisible Girl lekukan tubuhnya dikeliatin jelas nih sama si Kohei. Kok tiba-tiba gini kan, tiba-tiba akhirnya astaga. Aduh, fuck banget ya, itu gua kayak bayangin, Matt,
1 minggu dunia ya penggemar My Hero Academia, pembaca manganya itu di trolling sama Kohei-nya. Orang-orang udah bilang, tuh kan bener Invisible Girl, tuh kan gitu. Bahkan sampai ada yang sempat ngatain gitu, Kohei mah ternyata caranya lemah ya, udah kayak obvious banget gitu, kayak ngasih tahu ke abangnya Todoroki siapa gitu kan. Terlalu standar ya gitu kan. Kayak udah remehin si Kohei gitu. Terus pas ternyata 336, bus. Apa? Ketebak. Apa? Aku akan tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kalian pikir gitu kan? Kata si Kohei, oh gitu. Oh lu udah merasa keren bisa nebak-nebak manga gua nyet gitu. Kau pikir aku bodoh? Anjay. Kau pikir aku akan melayani kalian? Sampah gitu langsung dikeluarkan itu. Aku betul-betul ngerasa ini sih. Tapi yang it feels different and hit different in this chapter 336 itu ini dia ceritain yang aku suka dari My Hero Academia ini, flashbacknya dia yang ceritain latar belakang karakternya, kenapa dia kayak gini. Berarti di dunia kayak kalau aku mau ngelihat lebih dalam ya, manusia kan takut akan perbedaan gitu. Pada awalnya orang-orang yang punya kekuatan super ini berbeda gitu kan. Jadi ada beberapa yang diasingkan dari sosial karena mukanya hancur karena quirk-nya gitu kan, kayak mukanya kayak T-Rex atau apapun itu. Tapi ketika semua orang punya quirk dan kau sendiri nggak punya, kau takut karena kau berbeda dan kau bakal dijauhi, didiskriminasi. Kayak Deku di awal-awal kan, kayak udah jadi polisi aja kalau mau menegakkan keadilan, kau nggak punya quirk. Itu nyeritain awal volume 1 terus diceritain ulang ke sini. Iya. Itu betul-betul hits different. Iya. It's like something bigger than itself. Kayak ada sesuatu yang lebih dari ini men, kayak aku barusan kayak ngeliat apa? Kenapa? Why? Enggak, dan iya bener, gue setuju banget yang tema awal si Deku. Kalimat Deku tuh yang selalu ngena di gue pas episode awal gitu. Kalau dunia itu nggak adil gitu. Dan dibalikin lagi di sini gitu loh. Masih dibawa isu dunia tidak adil itu. Isu quirk dan quirkless itu kembali hadir lagi di sini gitu. Dan aduh, gue aja nih mau nangis dari tadi kayak anjing, ini bagaimana ini? Ini maksudnya bayangin ya, dunia udah kacau terus persahabatan lu juga makin kacau gitu kayak. Aduh, gue semua kayak kacau sih. Lu gimana Bil? Gua ngelihatnya kan ini di lebih luas ya. Mungkin ini bagus Bang Eno. Atau emang bagus gitu. Tapi satu dari sekian banyak gitu. Gue banyak ngelihat hal gak penting di sini. Temen Deku kan banyak, itu diceritain semua. Kalau Akhil bilang flashbacknya bagus, gue bilang tidak semua. Ya, karena semua terlalu jelas. banyak Hil. Karena terlalu banyak. Kalau ini kan penting-penting gitu ya. Gue jadi bosen kayak buat apa gue ngerti ceritanya si Mineta gitu, buat apa gitu. Mineta itu kan jadi bulan-bulan buat apa gitu. Buat apa kita ngerti ceritanya Uraraka juga kan? Karena apa sih dia cuma mau jadi hero karena orang tuanya miskin doang gitu kan. Kalau ini kan penting, jadi impact ke ceritanya ada gitu. Tapi kalau satu kelas diceritain semua, Pak. Kalau lu ngikutin kan satu kelas diceritain semua gitu. Dari Lida, terus Todoroki, bahkan sampai keluarga-keluarganya gitu. Diceritain gitu, Bakugo gitu. Tapi banyak yang nggak penting lah. Terlalu banyak, too much kalau gue bilang. Kalau Todoroki diceritain masih wajar karena kakaknya kan ada villain tuh. Nah, iya. Ini menurutku itu kalau di manga yang pace-nya lebih cepat itu wajar. Karena ya tuntutan juga kan. Biar banyak isinya gitu, diceritain semua. Kalau di anime aku bilang itu ceritanya berlebihan dan tidak penting. Karena anime itu punya pace-nya sendiri, punya pace-nya sendiri. Jadi ceritain beberapa latar belakang orang tuh nggak sepenting itu. Yang kau harus ceritakan itu yang orang-orang pentingnya aja. Nah, itu tapi 1, 2, terus kelas B diceritain, sekolah lain diceritain. Sekolah lain, ya itu kayak what the fuck, kau kalau mau ceritain kelas 1A aja gitu. Iya, tapi balik ke sini lagi. Balik ke sini lagi ya itu sih, gua kalau menurut gua future-nya, ini tebakan gua future-nya, ini yang pasti, yang menurut gua pasti banget ya. Gua rasa Aoyama bukan satu-satunya. Itu, gua jadi makin skeptis nih sama Kohei nih. Nggak mungkin Aoyama satu-satunya traitor gitu loh. Nggak mungkin satu-satunya traitor. Masih inget yang season 3 nggak Bang Eno, yang mereka camp di hutan? Si Nah, Aoyama digepin sama Dabi. nah, makanya. Tapi nggak diapa-apain. Oh iya.
Aoyama tuh. Oh iya, Aoyama tuh yang bikin si siapa si burung itu jadi gagal diculik kan? Itu tuh klaster terakhir dia tuh. Dia akhirnya nembak tuh secara random tuh, nggak diapa-apain. Berarti ada satu orang lagi nih. Harusnya udah, nggak mungkin nggak, karena nggak mungkin kalau misalnya didiemin gitu. Terus gak ada hukumannya lagi tuh dia pas lagi kebantuin. Wah, tapi ini yang bikin asik. Aduh, ini sebenarnya ini yang bikin asik Bang Eno. Kita sepakat kan kalau banyak cerita-cerita dari karakter-karakter nggak penting kayak latar belakang dari karakter yang nggak penting kan. Yang bikin asik adalah sampah-sampah tadi itu yang nggak penting itu yang bikin kita berasumsi, ya kan? Akhirnya kita tahu-tahu dikasih asumsi ini, kita dikasih latar belakang orang-orang lain itu biar kita mikir oh villainnya ini, biar lupa. Terus kita diingatkan lagi. Wah anjing. Itu kenapa yang aku apresiasi dari komiknya gitu. Aduh. Aku nggak tahu apakah itu bisa bekerja di animenya nanti atau enggak. Oke. Satu kata buat chapter ini apa, Bill? 2 Bang Eno, 2. Oke lah, 2 lah. Selalu ya di My Hero itu selalu 2 kata ini yang muncul plus Ultraman. Anjir. Plus Ultra. Nggak boleh. Selalu itu dari awal sampai akhir plus Ultra gitu. Coba kalau Bapak Admin Yami apa nih? 2 kata nih. Kalau 2 kataku itu ini terakhir. Waduh. 2 kata dari gua nih buat chapter ini nih ya. Chapter ini nih 2 kata dari gua dia adalah keju palsu. Karena itu momen ngasih keju tuh ternyata anjing. Apa keju palsu tuh yang di mana? Iya, Aoyama itu suka keju gitu. Suka keju terus si Midoriya tuh dijejelin keju mulu, keju palsu. Kejunya itu untuk melemahkan keluarnya Deku. Nah, kita tidak tahu. Wah, itu tolol sih, itu tolol. Keluarnya ada itu Bang Eno, ada wifi-nya. Oke, sekian untuk malam hari ini, pagi hari ini, sore hari ini. Thank you semua udah nonton. Gimana kerjaan kelas atau tidurnya udah selesai atau udah ketiduran? Thank you semua udah dengerin. Gimana pendapat kalian mengenai chapter ini? Ya, komen di bawah. Atau kalian punya pikiran-pikiran liar kalian chapter ke depan akan kayak gimana? Atau kalian pengen kasih kritik dan saran untuk podcast yang kayak gini? Gimana, kalian suka nggak kalau misalnya per chapter gue bahas kayak gini, pendek, seru-seruan sama Admin Yami dan Admin Asura atau teman-teman gue yang lainnya? Komen di bawah juga. Ya, itu aja dari gue. Thank you semuanya. Kalau suka jangan lupa subscribe, like, share, dan you know the rest lah. Join member, whatever. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye!